Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator madrasah, kali ini kita akan mengulas cara membuat kelas dan menginput mata pelajaran pada e-learning madrasah versi 4.5.1. Rekan-rekan operator, setelah kita menginstal e-learning versi 451 pada web hosting, selanjutnya kita akan menjalankan link aplikasi dari e-learning yang kita buat. Kita jalankan browser yang ada pada komputer kita, kemudian kita ketikkan nama domain dari e-learning kita. Nah, nama domain ini biasanya berbeda-beda untuk setiap madrasah. Nah, setelah kita menjalankan subdomain yang kita buat, selanjutnya kita akan mengisi username dan password. Nah, masukkan username dan password yang telah kita buat pada aplikasi e-learning madrasah. Setelah kita memasukkan username dan password, selanjutnya kita klik tombol masuk. Kita akan tertuju ke halaman aplikasi dari e-learning madrasah versi 451. Nah, ini semuanya dalam keadaan masih kosong, belum ada data apapun. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan kelas terlebih dahulu. Klik menu master data. Nah, kemudian di bawahnya ada sub menu ruang kelas. Kita klik ruang kelas. Nah, disinilah tempat kita akan membuat dan menambahkan kelas yang baru. Nah, sebelum membuat kelas, kita cek dulu data-data kelas yang ada di madrasah kita. Nah, sebagai contoh, ini data kelas di madrasahnya sudah saya buat dalam bentuk dokumen Word untuk memudahkan dalam pembuatan data kelas. Nah, ini data-data kelasnya, kelas 10, kelas 11, dan data kelas 12. Masing-masing setiap jenjang terdiri dari 8 ruang kelas, ada yang hanya 7 ruang kelas. Nah, kita memulai saja dengan mengklik tombol tambah. Nah, pilih tahun pelajarannya terlebih dahulu. Kemudian pilih jenjangnya kelas 10. Nah, nama kelasnya silakan kita ketikkan sesuai dengan data yang ada tadi. Misalnya kelas 10 IPS. Kita ketikkan 10 IPS 1. Klik tombol simpan. Nah, setelah tersimpan itu bisa kita lihat datanya sudah ada kelas 10 IPS 1. Selanjutnya kelas 10 IPS yang kedua. Klik tombol simpan, dan seterusnya untuk kelas-kelas yang lain silakan dilanjutkan. Nah, selesai data 10 IPS, selanjutnya kita lanjutkan 10 MIPA. Kita ketik 10 MIPA 1, klik tombol simpan data. Nah, selanjutnya untuk kelas yang akan datangnya kita langsung saja tambahkan seperti langkah awal tadi. Untuk 10 MIPA 2, klik tombol simpan.
Selanjutnya untuk kelas 11 langkahnya sama dengan pembuatan kelas 10 tadi ya. Jangan lupa pilih tahun pelajaran, pilih jenjang kelasnya, kelas 11, dimulai dari IPS atau MIPA boleh ya. Setiap selesai membuat kelas, klik tombol simpan ya, agar kelas yang kita buat itu bisa berhasil dan masuk ke daftar kelas. Klik tombol simpan data di bagian bawah ya. Setelah semua kelas telah selesai dibuat, kita bisa cek jumlah kelas yang ada itu dengan menampilkan semuanya. Nah, di sini ada total 23 kelas untuk jenjang kelas 10, 11 dan 12 dari jurusan IPA dan IPS. Nah, jika nanti ada kelas yang salah dalam pengetikan, itu dapat kita lakukan perbaikan. Oleh karena itu, setelah selesai membuat ruang kelas, harus dicek satu persatu ruang kelas yang telah dibuat, apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya, pada menu master data, kita klik submenu mata pelajaran. Di sini kita akan menginput mata pelajaran dari daftar yang sudah ada. Nah, bagi mapel yang tidak ada dalam kurikulum madrasah kita, itu bisa kita buang atau kita hapus. Dan jika tidak ada mapel pada madrasah kita pada daftar yang telah disediakan ini, bisa kita tambahkan. Nah, untuk memudahkan dalam proses penginputan mata pelajaran, itu kita bisa menyiapkan daftar mata pelajaran dalam dokumen Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nanti kita bisa kontrol saat kita
membuka aplikasi e-learning untuk menginput mata pelajaran. Nah, seperti yang saya contohkan berikut ini adalah salah satu langkah mempermudah kita dalam menyesuaikan mata pelajaran yang ada di e-learning dan yang ada di madrasah kita. Kita bisa mengecek daftar mata pelajaran yang ada pada aplikasi e-learning dan daftar mata pelajaran yang terdaftar di madrasah kita. Nah, bagi mapel yang tidak ada di madrasah kita, tapi di aplikasi e-learning itu ada, maka mapel tersebut pada e-learning bisa kita hapus ya, dengan cara mengklik tombol hapus. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa cek mapel-mapel lainnya yang tidak ada di kurikulum madrasah kita, bisa kita hapus bagiannya dengan menekan tombol. Selanjutnya kita cocokkan antara mata pelajaran yang di aplikasi e-learning dan yang ada pada tabel Excel kita, apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama jumlahnya, maka proses penginputan mata pelajaran telah selesai. Kita tampilkan semua mapelnya. Nah, kita lihat jumlahnya ada berapa di aplikasi dan pada tabel Excel kita. Nah, ini ada 29 mapel. Dan pada aplikasi e-learning juga sudah ada 29. Nah, berarti sudah berhasil penginputan mata pelajaran kita. Demikian ulasan kita mengenai cara membuat kelas dan menginput mata pelajaran serta menghapus mata pelajaran yang tidak ada pada madrasah kita pada aplikasi e-learning. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.